Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera saya ucapkan untuk para sahabat yang ada di grup WA dan juga saudara yang ada di grup Big Internet. Pada kesempatan ini saya akan bagikan tentang penegasan rekomendasi video yang sudah kita saksikan pada pekan lalu. Saya juga sampaikan salam damai sejahtera untuk Anda yang menyaksikan video saya di YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang mempersiapkan kekekalan. Jadi di dalam grup WA saya telah bagikan rekomendasi video tentang kekekalan kepada orang-orang yang selama ini setia untuk mengikuti sharing saya di grup WA. Dan untuk Anda yang memang mau mengikuti lebih lengkap tuntunan saya di dalam pelayanan TRC ini, maka saya undang Anda untuk bergabung bersama kami di dalam grup WA. Nah, saya sudah katakan bahwa topik kita pada kesempatan ini adalah mempersiapkan kekekalan. Sebetulnya topik ini merupakan lanjutan atau penegasan dari pesan rekomendasi video tentang kekekalan yang sudah saya bagikan di grup WA pada pekan lalu. Jadi supaya lengkap pesan daripada RSSP ini, sebetulnya setiap orang harus menyaksikan rekomendasi video yang terkait dengan RSSP kali ini. Nah, pada video ini saya akan mempertajam apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada rekomendasi video tentang kekekalan yang telah saya bagikan pada minggu yang lalu. Jadi ketika saya mempersiapkan RSSP ini, saya memahami bahwa setiap orang memiliki angle yang berbeda untuk sampaikan sesuatu. Jadi untuk para sahabat yang sudah menyaksikan rekomendasi video tersebut, juga saudara yang ada di Big Internet, tentunya sudah memiliki pemahaman atau pengajaran di mana di dalam rekomendasi tersebut dibagikan dasar firman Tuhan yang lengkap. Nah, beliau menjelaskan tentang kekekalan di sana disertai dengan dasar firman Tuhan yang lengkap begitu. Dan saya pun tentunya akan melakukan pengulangan dasar firman Tuhan yang telah dibahas pada rekomendasi video tersebut terkait dengan kekekalan, tetapi dengan penekanan-penekanan yang berbeda. Nah, demikian juga dengan pengantar atau pernyataan-pernyataan yang akan saya sampaikan kali ini. Barangkali ada muatan penekanan atau penegasan, tetapi juga menyampaikan kekekalan dari sudut yang berbeda dan juga penekanan-penekanan yang berbeda. Jadi kalau para sahabat sungguh-sungguh menyimak pengajaran yang luar biasa itu, maka akan semakin lengkap pemahamannya ketika mendengarkan video ini, dan semakin memahami dan kiranya semakin termotivasi untuk mempersiapkan kekekalan. Jadi seperti visi daripada pelayanan ini TRC adalah bagaimana kita mengerjakan keselamatan jiwa kita dan mempersiapkan kekekalan bersama dengan Tuhan di surga.
Itulah kenapa tema-tema seperti kekekalan ini merupakan tema wajib di dalam pelayanan TRC, seturut dengan visinya untuk mengerjakan keselamatan dan mempersiapkan kekekalan bersama dengan Tuhan di sorga. Nah, yang saya mau sampaikan pertama kepada para sahabat yang sudah lama bertumbuh bersama dengan saya di TRC ini, demikian juga kepada saudara yang ada di Big Internet Group yang saat ini sedang mengikuti pemberitaan awal, dan tak terkecuali kepada siapapun Anda yang menyaksikan video ini di YouTube kami di TRC Channel. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah kesementaraan, dan hidup yang sesungguhnya bukanlah di bumi ini. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan telah membukakan pikiran saya tentang kebenaran sejati ini. Nah, inilah salah satu alasan yang kuat mengapa saya rela melepaskan semuanya dan meninggalkan pengejaran saya akan hal-hal dunia. Karena Tuhan sudah membukakan pikiran saya tentang kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya. Pada video sebelumnya dan juga pada RSSP yang saya bagikan di grup WA, saya juga sudah katakan bahwa barangkali menurut orang lain yang tidak mengerti pikiran saya akan berkata bahwa betapa bodohnya saya meninggalkan pekerjaan saya yang konon memberikan lebih daripada cukup uang, materi untuk diri saya. Nah, kalau orang kemudian belum memahami pikiran saya, maka apa yang saya lakukan ini kini dianggap sebuah kebodohan. Nah, saya pun tentu tidak mengerti ini dahulu. Jadi justru ketika dahulu saya belum mengerti kekekalan, maka yang saya kejar adalah dunia, yang saya kejar adalah materi, uang, dan uang. Bagaimana kemudian supaya memiliki lebih banyak uang, kemudian bisa berganti kendaraan, punya cita-cita ingin memiliki rumah yang lebih baik, gitu ya. Di dalam pikiran saya adalah bagaimana bisa berlibur, gitu ya, menikmati hidup. Nah, tetapi setelah Tuhan membukakan pikiran saya lewat firman-Nya, lewat persekutuan dengan Dia, maka saya memahami bahwa yang perlu dikejar lebih utama di dalam hidup ini bukanlah dunia, bukanlah materi, bukanlah karir, bukanlah kesuksesan dalam hal usaha. Namun demikian, saya tidak sedang mengatakan bahwa hal itu tidak penting, tetapi bukan itu yang paling utama. Bagi saya yang saya tahu saya dipanggil, maka saya rela melepaskan semuanya itu demi kehidupan yang justru lebih tinggi. Kenapa saya katakan lebih tinggi? Karena hidup di dunia ini kan sementara. Lalu kemudian materi, ngengat, dan karat bisa merusakkannya. Demikian juga dengan bangunan yang kita punya, kendaraan yang kita punya itu bisa habis dimakan oleh karat. Kita tidak bisa membawa apapun serta keluar dari dunia ini ketika Tuhan panggil kita. Nah, maka setelah saya memahami kebenaran ini, kebenaran sejati ini, maka saya pilih untuk mencari yang paling berharga. Sorry, agak pil. Nah, jadi akhirnya kemudian saya putuskan untuk tinggalkan semuanya. Tentu tidak semua orang sama seperti diri saya, gitu ya. Nah, di dalam hidup juga kan seperti itu. Jadi sebelum saya meninggalkan segala sesuatunya, saya pun mencari yang lebih baik. Saya mencari yang lebih banyak. Saya mencari yang lebih enak, gitu ya. Nah, tetapi itu daging. Nah, setelah saya mengerti kebenaran sejati,
kebenaran yang lebih tinggi, yang lebih mahal, maka saya pilih untuk mengejar kekekalan, mengejar Tuhan dan mempersiapkan kekekalan. Ketika dulu saya pertama kali mengambil keputusan untuk full time melayani Tuhan di TRC, ada pergolakan batin. Tetapi lewat doa Tuhan membuat saya yakin bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti, dan itu terjadi sudah jalan 6 tahun sekarang gitu. Nah, tadi saya katakan tentang diri saya dulu gitu ya. Tentu di sini saya bukan mau menjadikan diri saya sebagai fokus, tetapi bagaimana mungkin saya akan memberitakan tentang mempersiapkan kekekalan dengan penuh semangat kalau diri saya sendiri tidak memiliki paradigma yang sudah berubah gitu kan. Nah, itulah kenapa saya katakan bahwa sebagai kesaksian atas kebenaran ini, saya telah saya boleh bersaksi sekarang bahwa Kristus telah mengubahkan mindset saya, bahwa yang paling utama di dalam hidup ini adalah bukan mencari materi, bukan mengejar kesuksesan dunia, bukan mengejar karir. Kalau saya dulu melanjutkan karir saya di properti, walaupun hanya membeli tanah kecil, tanah kecil lalu dibangun rumah, lalu dijual gitu ya, atau membeli rumah rusak diperbaiki lalu dijual gitu ya. Kalau saya teruskan 5 tahun terakhir, tentu saya akan mengumpulkan pundi-pundi yang jauh lebih banyak. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk tinggalkan itu dan mengejar sesuatu yang lebih berharga. Nah, pada video tersebut sudah dibagikan kepada kita. Jadi di sini saya hanya mengulangi poin-poin yang sudah diulas sebetulnya pada video tersebut. Tetapi di sini saya hanya perlu menegaskan bahwa hidup di dunia ini selain sementara, kita harus mengerti bahwa orang Kristen harus mengerti bahwa hidup di dunia ini bukanlah hidup yang sesungguhnya. Ya, jadi hidup yang di dunia ini bukanlah hidup yang sejati. Ini hanya sebagai tempat persinggahan. Sama seperti pada video, bagi para sahabat yang sudah lama bersama dengan diri saya, di waktu-waktu yang lalu saya sudah pernah katakan bahwa kita ini hanya seorang musafir di dunia ini. Kita hanya seorang pendatang yang akhirnya kalau kita terus berpegang pada iman kita dan kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka nanti kita akan berpindah ke Yerusalem baru. Kita akan berpindah ke Yerusalem baru bersama dengan Tuhan. Kita tidak selamanya di bumi ini. Nah, itu harus disadari. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, termasuk kekekalan, maka dia harus menyadari betul bahwa hidup di dunia ini sementara, lalu kemudian hidup yang sesungguhnya bukan di bumi, tetapi nanti di Yerusalem baru. Nah, itulah kenapa adalah tepat bahwa kalau memang hidup di dunia ini sementara, bukan sungguhan, maka yang benar adalah mengutamakan dan mengerjakan, mempersiapkan kekekalan itu selama di bumi. Pada video juga akan dikatakan bahwa bagaimana nanti nasib kekekalan orang itu ditentukan di bumi. Lalu bahwa persiapan kekekalan itu hanya akan terjadi ketika di bumi. Kalau seseorang sudah meninggal, maka tidak ada lagi waktu baginya untuk mempersiapkan kekekalan. Itulah kenapa seperti yang saya katakan tadi, karena saya mengerti bahwa hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya, hidup yang kekal itu ada dalam kerajaan surga, maka saya pilih untuk mengerjakan itu lebih daripada kehidupan saya seperti dahulu. Karena saya tahu materi, bangunan, kendaraan itu sifatnya sementara. Ngengat dan karat bisa merusakkannya. Lalu kemudian
itu nggak bisa dibawa serta. Kalau orang sukses di dalam karir, di dalam pekerjaan, dia bisa menimbun banyak uang, materi. Nah, itu hanya akan bisa dinikmati di dunia ini. Itu tidak akan mengerjakan bagian kekekalan dirinya. Saya berharap setiap orang yang mendengarkan video saya ini mengerti maksudnya. Jadi ketika orang memiliki banyak uang, memiliki karir yang sukses, memiliki jenjang karir yang luar biasa, apalagi dia hanya fokus ke situ, dia menikmati itu untuk dirinya sendiri, maka apa yang dilakukannya itu tidak mengerjakan baginya kekekalan yang akan datang. Karena seperti kesaksian Pastor Park di YouTube, saudara bisa buka. Di sana dikatakan bahwa bahan bangunan kita di surga adalah segala aktivitas rohani yang kita lakukan, seperti pembacaan Alkitab kita, doa-doa kita, pujian penyembahan kita, kebajikan kita, pelayanan kita, persembahan-persembahan kita. Itulah yang menjadi bahan bangunan kita di dalam kerajaan surga. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa kalau orang hanya mengejar dunia, mengumpulkan uang, mungkin dia akan mendapatkan uang. Dia akan mendapatkan kepuasan dengan itu. Barangkali dia bisa berlibur, dapatin semuanya. Tapi itu tidak mengerjakan baginya kekekalan di kemudian hari. Nah, karena itu apakah kemudian setiap orang harus seperti saya atau seperti para hamba Tuhan yang luar biasa di luar sana, atau misionaris, atau full timers gitu? Tentu tidak. Setiap orang punya panggilan di dalam hidupnya. Ada orang kemudian dipanggil untuk bekerja, tetapi ada orang yang dipakai untuk usaha gitu ya, dengan berbagai pekerjaan di muka bumi. Tetapi menjadi salah kemudian ketika seluruh waktunya, seluruh masa hidupnya dipakai hanya untuk pengejaran hal-hal yang duniawi, seperti materi, mengejar karir, membangun bisnis, tanpa menyisihkan waktunya untuk membangun pergaulan dengan firman Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, mengalokasikan berkat yang diterimanya untuk kerajaan Tuhan gitu ya, lalu berdoa, kemudian bahkan melayani gitu. Menjadi salah kalau hanya fokusnya seperti itu. Nah, jadi melalui video ini saya ingin membuat setiap kita mengerti bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara sifatnya. Kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang sejati. Seperti Musa berkata dalam Mazmur 90 bahwa masa hidup kita hanya sekitar 70 hingga 80 tahun. Lalu kemudian akan mati. Kalaupun orang ada yang kemudian lewat dari 80 tahun, itu haknya Tuhan untuk memberikan hak hidup. Tetapi rata-rata usia orang adalah seperti itu. Bahkan zaman sekarang usia 40 pun sudah banyak orang yang kemudian meninggal gitu. Nah, dari sini kita mengerti bahwa betul bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini bukanlah kehidupan yang sejati. Nah, kalau orang Kristen tidak memahami kebenaran sejati ini, maka dia akan pakai waktunya, dia akan pakai tenaganya, pikirannya, semua yang akan dimilikinya hanya untuk kenikmatan dunia, hanya untuk mengejar kesementaraan. Nah, ketika dia nanti mati, kiranya dia masuk surga gitu ya, tapi dia tidak akan mendapatkan masa depan kekekalan yang maksimal. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan kekekalannya di bumi. Nah, seperti pada video dikatakan ada 3 hal yang harus kita pahami
selama di bumi ini. Kalau kita sudah mengerti bahwa di bumi ini adalah sementara sifatnya. Di bumi ini bukanlah tempat sesungguhnya. Bahkan di dalam video ditegaskan bahwa di bumi adalah masa persiapan. Masa persiapan menuju masa kekekalan. Berarti kalau namanya masa persiapan, setiap orang mestinya mempersiapkan dengan baik kekekalannya. Mempersiapkan kekekalan itu, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, bukan hanya kita mencari keinginan kita untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, untuk ingin menikmati rumah yang dari yang kita punya lebih baik, semakin baik, atau berganti kendaraan, berlibur, bukan. Tetapi melakukan perkara-perkara rohani. Seperti tadi yang saya katakan, di dalam hidup ini masa persiapan untuk Yerusalem baru. Di dalam masa persiapan ini, apa yang kita lakukan? Ialah belajar untuk mengenal Tuhan. Melalui pembacaan firman-Nya, kita belajar mengenal Tuhan. Lalu melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi. Sekalipun kita kemudian toh bekerja atau berusaha, tapi kita tahu bahwa kita bekerja juga untuk Tuhan. Kita berusaha juga untuk Tuhan. Selain melalui pekerjaan dan usaha kita menunjukkan bahwa kita adalah saksi Kristus, kita adalah menjadi garam, menjadi terang dunia, tetapi juga dalam praktek hidup kita harus memiliki pengenalan yang baik kepada Tuhan. Kita harus memiliki kehidupan doa yang baik, kita harus memiliki pelayanan, kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, pada video tersebut ada dibagikan 3 poin sebagai realisasi dari sebagai realisasi atau sebagai bentuk daripada persiapan kekekalan. Yang pertama adalah memiliki prioritas hidup yang benar. Tadi kan saya katakan bahwa kalau dulu saya sebelum sungguh-sungguh mengerti kebenaran sejati tentang kekekalan, maka yang sekejar adalah uang, dan uang. Saya pengen punya rumah yang lebih baik daripada rumah yang saya sudah miliki. Ingin mencoba kendaraan setelah punya satu, lalu kemudian coba lagi mobil yang berbeda gitu ya. Berlibur, menikmati hidup, menikmati makan dan minum gitu. Nah, yang dilakukan adalah hal-hal seperti itu. Bahkan kemudian dalam prakteknya di masa lalu, demi menikmati hidup dan prioritas hidup, jatuh ke dalam berbagai dosa. Tidak hidup dalam standar kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengerti kekekalan, maka prioritas hidup kita harus benar. Tadi saya katakan bukan berarti kemudian setiap orang harus jadi pendeta, harus jadi misionaris, harus jadi full timer. Bukan. Setiap orang memiliki panggilan hidup masing-masing. Tetapi harus memiliki prioritas hidup yang melekat di dalamnya, bahwa prioritas kita bukanlah untuk dunia sementara yang konon bukan sungguhan ini gitu. Tapi prioritas kita adalah surga. Makanya firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Nanti saya akan bagikan 2 orang teladan yang luar biasa dari Alkitab kita. Bagaimana mereka memiliki prioritas hidup yang benar. Yang pertama adalah tentang Paulus. Di Filipi 3 ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya
aku memperoleh Kristus. Nah, tadi kan saya katakan nggak mesti semua jadi pendeta, nggak mesti semua jadi misionaris, jadi full timer, nggak mesti semua seperti Paulus. Setiap orang punya panggilan masing-masing. Tetapi dari sini kita memahami bahwa kalau orang sudah mengerti tentang kekekalan, tentang panggilan surgawi, maka yang diutamakan adalah perkara-perkara rohani. Seperti yang Paulus katakan bahwa apa yang dahulu kuanggap sebagai keuntungan, dahulu dia punya jabatan sebagai orang penting dalam agama Yahudi, lalu kemudian dianggapnya rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dia melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah dan menjadikan Yesus nomor 1. Di ayat 3, Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, karena itu, ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Nah, kita pun dalam hidup harus seperti itu. Kita harus memiliki prioritas tentang kekekalan, bukan yang di bumi. Kalau kita bekerja atau sedang usaha, maka kalau itu menjadi prioritas, maka segala sesuatu yang dipikirkan waktunya hanya berfokus pada itu. Bahkan dari bangun pagi, yang dipikirkan itu pekerjaan, usaha. Bahkan tidak ada istirahat atau bahkan lembur gitu ya, untuk pekerjaan dan usaha. Nah, sebaliknya, kalau orang sudah mengerti panggilan surgawinya, sama seperti Paulus, maka fokusnya itu berbeda. Bukan berarti orang harus melepaskan pekerjaannya, bukan. Bukan berarti orang berhenti berusaha, bukan. Tetapi fokusnya bukan itu. Yang dicari pertama adalah, seperti firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka kalau orang bangun pagi, yang dicari bukan kopi atau teh atau sarapan dahulu, tetapi mencari Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Memang ini kelihatan gak biasa bagi kebanyakan orang Kristen. Nah, itulah kenapa saya terus bersemangat di dalam pelayanan ini untuk melayani. Karena saya melihat buahnya, ternyata ada orang-orang yang walaupun saya tahu dan saya lihat mereka adalah sedikit, ada orang-orang yang kemudian mengerti tentang kebenaran ini. Nah, saya lanjutkan. Dan kalau orang kemudian sudah memiliki prioritas surgawi, maka sekalipun dia sudah lelah dari bekerja, malam hari dia akan tetap bersekutu dengan Tuhan. Dia punya waktu-waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Dia punya waktu-waktu untuk belajar firman Tuhan. Dia punya waktu-waktu tersendiri bahkan melayani sesamanya. Melayani orang gak mesti beritakan Injil. Melayani orang gak mesti seperti pelayan-pelayan Tuhan pada umumnya. Tapi melalui interaksi kita juga bisa melayani orang lain. Nah, lalu kemudian tadi saya katakan bahwa kalau orang kemudian sudah mengerti kekekalan, maka prioritasnya akan berubah. Bukan selalu pekerjaan, bukan selalu usaha gitu ya. Tentu seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita bisa memuliakan Tuhan. Tetapi janganlah kemudian prioritas utama adalah pekerjaan. Jangan menjadi prioritas utama adalah usaha. Tetapi yang menjadi prioritas utama adalah Tuhan. Mencari Tuhan, mengenal Tuhan lewat pembacaan firman, membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena
menurut saya pengenalan akan Tuhan itu terjadi dari bukan saja dari pembacaan Alkitab, tetapi oleh persekutuan kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa, kita menyediakan waktu untuk Tuhan, maka kita akan diberikan pengertian tentang Tuhan. Nah, orang yang memiliki prioritas tentang kekekalan akan lakukan hal-hal seperti ini. Terlihat dari praktek hidupnya. Lalu teladan yang kedua adalah Abraham. Pada video kan sudah dikatakan bahwa ketika Abraham sampai di tanah perjanjian, ia hanya mendirikan kemah. Saya tidak bahas ayat-ayatnya di sini karena di dalam video itu sudah disampaikan dasar firman yang memadai gitu ya. Nah, saya hanya tegaskan bahwa Abraham yang sudah berpikir tentang kekekalan, ketika dia sampai pun ke tanah perjanjian, dia tidak membangun rumah di sana. Dia hanya membangun kemah sebagai tindakan bahwa dia tidak akan menetap di situ. Karena dia memiliki iman bahwa itu bukanlah tanah perjanjian yang dijanjikan Allah baginya. Kita baca, saya mengutip beberapa ayat firman Tuhan di sini. Di Ibrani 11 ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah. Dia seolah-olah menganggap bahwa itu tanah asing, sekalipun itu betul-betul secara lokasi itu adalah tanah yang dijanjikan, tapi dia berpikir bahwa ini tanah asing, dan akhirnya kemudian dia hanya membangun kemah di sana. Menunjukkan seperti pada video adalah tempat kediaman sementara. Nah, hatinya tidak melekat di tanah itu. Di ayat 10 dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi sebetulnya kita juga harus memiliki pemikiran dan pemahaman yang sama. Lagi-lagi saya katakan, saya bersyukur kepada Tuhan untuk Tuhan telah membukakan pikiran saya lewat firman-Nya, lewat tentu lewat karya Roh Kudus. Saya mengerti ini. Itulah kenapa dalam hidup saya tidak lagi terlalu ngoyo. Saya tidak memiliki sebanyak apa yang saya pernah miliki dahulu ketika bekerja di properti. Tetapi saya tidak ngoyo untuk dapatkan itu. Dengan apa yang saya nikmatin sekarang pun, saya milikin sekarang pun, saya bersyukur karena saya berpikir bahwa hidup di dunia ini kan sementara. Ini bukan hidup saya yang sesungguhnya. Bahkan lewat waktu, dengan apa yang aku miliki, saya membangun kekekalan saya, gitu ya. Memang secara daging, saya ingin memiliki hal-hal seperti dulu, bahkan lebih daripada itu. Itu manusiawi. Tetapi nggak ngoyo, nggak ngoyo, nggak ngotot pengen dapatin itu semuanya. Bersyukur aja dengan pemahaman yang seperti itu. Saya mengerti bahwa apa yang saya lakukan karena melayani Tuhan, karena memberikan waktuku sepenuhnya kepada Tuhan, beribadah, berpuasa, melayani, membuat video-video, melayani para sahabat yang ada bersama dengan saya sudah 4-5 tahunan ini di grup WA, dan juga para saudara yang sekarang ada di Big Internet. Saya nikmatin itu semua sebagai bagian daripada persiapan kekekalan yang akan saya dapatkan nanti. Nah, demikian juga praktek hidup Abraham. Dan sejatinya setiap orang Kristen harus melakukan itu. Bukan kemudian hanya hidup untuk kesementaraan. Bahkan kemudian hidup di luar standar firman Tuhan. Saya akan lanjutkan tentang Abraham. Di Ibrani 11 ayat 13 dikatakan, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi makanya saya suka heran kalau kemudian
ada orang Kristen, kemudian dia bekerja, dia berusaha, dia membeli banyak aset, punya banyak properti gitu, punya banyak tabungan, tetapi tidak memberikan berkat itu juga sebagian untuk pelayanan, lalu kemudian punya beberapa mobil, bahkan mobil mewah gitu ya. Nah, dia membangun kehidupannya sedemikian rupa, mati-matian, all out hanya untuk kehidupan yang sementara dan tidak memikirkan tentang kekekalannya. Maka saya berpikir dia adalah orang yang tidak mengerti bahwa dia adalah pendatang di bumi ini. Saya mau tekankan kembali kepada setiap kita bahwa kita ini pendatang di bumi ini. Kita adalah seorang musafir yang hanya berkunjung sesaat di bumi ini. Kita hidup, tetapi kita memiliki prioritas tentang panggilan surgawi. Di ayat 14 dari Ibrani 11 dikatakan, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi ini sangat luar biasa. Tetapi Abraham kemudian berfokus pada panggilan surgawi. Dia sebetulnya punya alasan untuk kembali kepada kehidupan yang lama, tetapi dia memilih untuk fokus pada kehidupan kekal. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa tidak menarik rasanya, tidak ada passion di dalamnya, di dalam menyampaikan topik ini, kalau kemudian saya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kekekalan atas diri saya. Nah, dan saya juga sudah bagikan tentang teladan Paulus untuk kita, bahwa Paulus juga memiliki pemahaman tentang kekekalan, pemahaman yang baik tentang kekekalan. Dia bahkan tinggalkan kenyamanan yang sebelumnya dia hidupi, lalu kemudian berlari-lari pada panggilan surgawi. Abraham juga seorang yang kaya raya. Alkitab katakan dia kaya, bahkan sangat kaya. Dia memiliki banyak hal untuk dinikmati di dunia ini. Tetapi dia berpikir bahwa di dunia ini bukanlah hidup yang sesungguhnya. Dia berlari-lari pada panggilan surgawi. Nah, itu yang disebutkan pada rekomendasi video itu yang saya bagikan pada minggu yang lalu, sebagai seorang yang memiliki prioritas dalam hidup. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan sebagai masa persiapan adalah pikirkanlah perkara kekekalan. Pikirkanlah perkara kekekalan. Jadi orang yang sudah mengerti bahwa di dunia ini adalah sementara, di dunia ini bukanlah hidup yang sesungguhnya, maka dia akan berpikir tentang kekekalan. Dia berpikir setiap hari. Saya kembali katakan bahwa saya bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang firman Tuhan kerjakan, bahwa sekarang saya setiap hari selalu sadar tentang kehidupan saya, bahwa hidup saya itu tidak selamanya di bumi. Hidup saya itu akan nanti berakhir di Yerusalem baru. Setiap orang harus punya keyakinan, sekalipun kemudian yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Tetapi kita harus memiliki keyakinan tentang masa depan kita di dalam Tuhan, bahwa Allah justru sudah mempersiapkan tempat kediaman yang lebih baik di dalam kerajaan surga. Berpikirlah tentang kekekalan. Itulah kenapa orang Kristen harusnya selalu bersukacita dalam hidup.
Sekalipun kehidupan tidak selalu enak, karena ini sementara sifatnya. Jangan sampai kemudian pengharapan kita di dalam Tuhan menjadi 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 pudar karena kita berfokus pada apa yang ada di dunia ini. Sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini, tidak lantas kemudian hal itu menjadi alasan untuk kita menjadi kehilangan semangat di dalam hidup. Nah, orang yang sudah mengerti kekekalan, maka dia akan selalu sadar tentang kehidupannya, bahwa apa yang didapatkan di dunia ini adalah sementara. Dia tidak hanya berfokus pada dunia ini. Lalu yang ketiga adalah bagaimanakah orang yang sudah mengerti tentang kekekalan. Di poin yang ketiga dikatakan pada video tersebut adalah bahwa ia akan menjadi seorang yang mati-matian melakukan kehendak Allah. Nah, orang yang sudah mengerti kekekalan, maka dia akan berjuang untuk menjadi pelaku firman. Berjuang untuk seorang yang hidup benar. Karena apa? Karena dia mengerti bahwa hanya dengan menjadi pelaku firman-lah, dia menjadi pelaku kehendak Tuhan-lah, ia kemudian mendapatkan kekekalan. Bukankah itu yang sudah sering saya bagikan di Matius 7 ayat 21? Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, jadi orang yang sudah mengerti kekekalan, dia akan berusaha untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan melalui perkataannya, melalui perbuatannya, melalui sikap hidupnya. Dia akan berjuang mati-matian untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang benar dan menjauhkan diri dari hal-hal yang akan menghalangi dia masuk ke dalam kekekalan. Nah, itulah kenapa bagi saya orang yang sudah mengerti kekekalan, dia berkomitmen, dia bertekad untuk menjadi pelaku firman, pelaku kehendak Tuhan di dalam sepanjang hidupnya. Nah, kiranya saudara yang ada di grup WA dan juga siapapun yang menyaksikan video saya di grup di TRC Channel memahami tentang hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Hidup di dunia ini bukanlah hidup sungguhan, tetapi ini adalah sebagai masa persiapan. Nah, orang Kristen yang sudah mengerti bahwa ini adalah hidup di dunia ini adalah sementara, bukan hidup sungguhan dan masa persiapan, maka dia akan memiliki prioritas hidup yang benar. Sama seperti apa yang sudah saya saksikan dan juga teladan hidup Paulus dan juga teladan hidup Abraham. Dia memiliki prioritas hidup yang benar, lalu pikirannya adalah pikiran kekekalan, dan dia melakukan kehendak Tuhan. Kejadian 26 ayat 5 mengatakan seperti itu tentang Abraham, bahwa dia mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan dijaga baik-baik. Nah, demikian juga orang Kristen yang mengerti kekekalan. Dia harus menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan dalam hidupnya. Dalam setiap bagian dari hidupnya. Dia harus menjaga firman Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kiranya Anda yang mendengarkan sharing saya pada video ini dibukakan pikirannya tentang kekekalan. Akhirnya kemudian saudara yang sudah memiliki Kristus, memiliki prioritas hidup yang benar di dalam dunia ini, lalu kemudian mulai berpikir tentang kekekalan. Dan tentunya untuk bisa berpikir tentang kekekalan, Anda harus dibantu dengan pergaulan dengan firman Tuhan. Itulah kenapa di dalam pelayanan ini saya tetapkan setiap orang untuk membaca firman Tuhan setiap hari, lalu kemudian menjadi pelaku atasnya. Karena seperti pada video itu juga dikatakan, orang yang sudah mengerti tentang kekekalan, dia akan mati-matian melakukan kehendak Allah. Itu berarti apa? Menjadi pelaku firman. Itulah kenapa misi daripada pelayanan ini adalah menjalankan kehidupan yang kudus.
oleh ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah. Poin-poin yang dibagikan pada video tentang kekekalan yang saya sudah bagikan, itu seturut dengan tuntunan pada pelayanan TRC. Untuk melakukan kehendak Allah, kita harus menjadi pelaku firman. Untuk kemudian kita melihat Tuhan di dalam kekekalan, kita harus hidup kudus. Nah, karena itu untuk para sahabat saya yang sudah bertumbuh di dalam pelayanan ini, tetap bersemangat untuk mengerjakan kekekalan, tetap prioritaskan perkara-perkara rohani di dalam hidup setiap kita, lalu pikirkan perkara-perkara yang di atas, dan berjuanglah untuk terus menjadi pelaku firman dan menjalankan kehidupan yang kudus. Dan untuk saudara yang ada di Big Internet, karena pada kesempatan ini saya katakan kepada saudara bahwa bersemangatlah untuk melakukan tuntunan yang sudah kami lakukan sejak 4-5 tahunan yang lalu, yang sudah terbukti mengubahkan kehidupan kami semuanya. Saya bahkan rindu Anda yang bergabung di Big Internet terus bertumbuh, bahkan menjadi keluarga rohani di dalam pelayanan TRC. Nah, di sini juga sekalian sebelum saya tutup video ini, jika ada di antara Anda yang mendengarkan video ini dan tadi kan gak kebetulan ada trouble di video saya. Saya saat ini stay di Sumatera, tepatnya di Jambi, tapi rasanya itu nggak penghalang. Jika ada di antara, dengan sekarang lewat internet juga sudah bisa dilakukan semuanya. Jika ada di antara Anda yang mendengarkan video ini dan Anda ahli dalam multimedia, Anda bisa hubungi kami. Ada nomor WA di TRC Channel. Kami membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengedit video dan juga mengolah video yang saya sudah rekam begitu ya. Hubungi kami di nomor WA yang ada pada deskripsi dalam video-video kami, terutama video terbaru. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini, dan bila ada di antara Anda yang belum bergabung di grup WA dan Anda betul-betul tertarik dengan pesan video saya dan ingin bergabung bersama dengan kami untuk menjalankan kekristenan untuk mempersiapkan kekekalan, hubungi nomor WA yang tertera di TRC Channel. Dan Anda yang memang mengikuti video kami dan diberkati olehnya, kami meminta kepada Anda, jika Anda berkenan, untuk subscribe channel ini, semuanya untuk kemajuan dan perkembangan channel ini, sehingga kemudian memberkati lebih banyak orang gitu ya. Nah, ini saja yang saya dapat bagikan pada video kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Nah, kiranya tidak ada lagi kendala. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.